Welcome to Rainbow Moto Builder. Halo Rainbow semua, balik lagi sama kita Rainbow Moto Builder. Kali ini kita akan ngebahas motor yang unik lagi nih. Jadi kalau sebelumnya kita kolaborasi sama brand FDR yaitu Ban, kali ini kita agak beda nih. Jadi kita kolaborasi sama salah satu brand juga. Kira-kira kalian penasaran nggak ini kira-kira motor konsep apa, basicnya apa, dan kita kolaborasi dengan brand apa? Jadi ikutin terus video kita dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Moto Builder dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Moto Builder karena di situ racun-racun bertebaran. Jadi ikutin terus video kita. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society. Nah, Rainbow semua, kali ini kita udah bareng sama motor yang kita kolaborasi dengan salah satu brand lagi nih. Jadi kalau sebelumnya kita kolaborasi sama brand FDR yang motor yang ini, yang buat anak skate. Kali ini kita dapat project untuk bikinin motor buat salah satu brand namanya Konali nih. Jadi ini Instagramnya adalah ini nih, Konali ini. Jadi dia adalah memproduksi alat-alat untuk bikin kopi nih. Jadi kalau kalian yang suka minum kopi ataupun suka bikin kopi di rumah malas kemana-mana, brand ini sangat cocok banget nih buat kalian gitu. Jadi kita bikinkan konsep yang apa ya, bulky, agak-agak futuristik ini. Mungkin kalau kalian lihat mirip-mirip sama punya FDR, cuman ada beberapa perbedaan di bagian depan dan bagian belakang. Jadi kayak motor di Dragon Ball. Kalau kalian tahu motornya Bulma di Dragon Ball, nah kita terinspirasi dari motor itu tuh gitu. Mungkin kayaknya kita harus bahas satu persatu kira-kira detail motor ini seperti apa. Yuk kita bahas langsung dari depan. Nah sekarang kita mulai bahas ini dari kaki-kaki depan nih. Jadi untuk kaki-kaki depannya, untuk bannya sendiri kita pakai merek Corsa ukuran 100/90 ring 12. Kenapa kita pakai ini? Karena untuk ban ini sangat cocok buat di medan basah maupun di medan kering. Gitu. Dan kemudian untuk velgnya sendiri kita pakai velg monoblock ring 12 pakai punyanya Scoopy. Kenapa kita pakai ini? Jadi si velg ini menggambarkan velg-velg futuristik lah. Jadi karena konsep ini kita bikin konsep futuristik, jadi velgnya kita pakai yang futuristik gitu. Kemudian untuk shock breaker depannya kita pakai original punyanya Honda Beat ataupun Speci karena kita mempertahankan supaya suspensinya juga tetap nyaman. Jadi kita pakai yang original. Kemudian naik lagi ke lampu daymakernya. Lampu daymakernya ini kita pakai ukuran 3 inch, ada 2. Dan ini lampunya sangat terang banget. Jadi kalau kalian lihat tuh, atasnya warna kuning, bawahnya warna putih. Jadi supaya di jalan juga tetap terang, tetap nyaman gitu. Sekarang kita mungkin akan lanjut lagi ke bagian kokpit. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian kokpit ya. Jadi kokpitnya sendiri mungkin nggak seperti motor-motor yang lain. Jadi kita bikin simple. Speedometer kita taruh di depan. Ini kita udah pakai full digital dan indikator bensin, kemudian RPM dan juga gigi dan sen semua berfungsi normal. Nah, untuk stangnya sendiri kita pakai punyanya Honda Big Street. Kenapa? Karena dia lekukannya nggak terlalu tinggi sehingga sangat nyaman kalau dipakai untuk motor-motor konsep seperti ini. Kemudian untuk master remnya kita pakai punyanya RCB dan selalu kita pakai punya RCB dari motor-motor kita sebelumnya karena sampai dengan saat ini RCB yang paling enak nih untuk dipakai master rem dan juga untuk matic untuk rem belakangnya gitu. Kemudian untuk saklar sendiri switchnya kita ini pakai yang aftermarket yang import dari Vietnam. Ini dia di pinggir-pinggirnya ada LED-nya, jadi kalau malam ini lumayan keren juga sih untuk switchnya ini. Kemudian untuk hand gripnya kita pakai RCB tipe G55. Jadi ini ngegrip ke tangannya enak banget. Kalau tangan kalian suka basah-basah, kalau misalkan riding ini sangat ngegrip banget dan nggak licin gitu. Spionnya sendiri kita pakai punya Rizoma, pakai yang model bulat kayak gini. Dan juga yang terpenting standar kita adalah semua perkabelan kelistrikan kita cover pakai cover kabel PVC seperti ini. Jadi kita ngikutin seperti yang dilakukan oleh pabrikan motor gitu. Jadi supaya rapi dan juga aman, nggak ada konslet juga. Nah untuk tempat pengisian bensin sendiri kita taruh di tengah sini. Jadi kalian cukup buka gitu, buka dan kemudian bisa langsung tutup lagi. Jadi kita bikin sesimpel mungkin lah. Kemudian untuk joknya sendiri ini tipikalnya untuk single seat. Ini kita pakai bahan kulit jok MB-Tech. Kenapa kita pakai bahan kulit jok MB-Tech? Karena memang kita udah cobain beberapa kulit jok, memang yang terbaik adalah so far adalah si MB-Tech ini karena selain bahan kulitnya bagus, juga banyak motif-motifnya yang biasa kita pakai untuk motor-motor custom gitu. Jadi kita selalu pakai punyanya MB-Tech.
gitu. Kemudian untuk bodinya nih ya, mungkin kalian penasaran bodinya terbuat dari apa sih, fiber ataupun galvanis. Jadi ini kita pakai galvanis dengan tebal 1,2 mili gitu untuk bodi kanan kiri dan belakangnya gitu. Dan juga kalian pasti bertanya nih, ini motornya kalau bongkar-bongkar mesin susah nggak sih? Nah, ini menjawab pertanyaan kalian. Jadi untuk membuka mesin cukup membuka satu bagian doang. Jadi kalian nggak perlu buka semuanya, cukup buka satu bagian. Kalian sudah bisa untuk menggapai itu busi ataupun bersihkan karburator atau injektor ya, karena ini udah injeksi ya gitu. Jadi ini sangat nyaman untuk kalian buka-buka misalkan ke bengkel, dan nggak perlu kita, jadi ini bisa ke bengkel-bengkel yang kalian temui di mana-mana juga, atau ke bengkel resmi juga bisa gitu. Kemudian untuk kenyamanan footstepnya sendiri kita pakai punyanya Nui Racing underbone-nya. Jadi ini underbone tapi kita ambil untuk footstepnya aja karena dia udah CNC dan juga ini udah rapi banget, dan selama ini kita selalu pakai punyanya Nui Racing untuk underbone ataupun buat footstep gitu. Kemudian mungkin kalian lihat ya, ada tulisan macam-macam ya. Di sini ada pasang brand untuk websitenya www.konale.com. Kemudian di sini ada Konale X Rainbow juga, dan di sini adalah brandnya. Jadi perlu kalian tahu bahwa motor itu sekarang bukan cuman untuk transportasi. Jadi motor itu saat ini bisa jadi media buat branding, buat promosi, buat campaign, atau kalian punya produk. Nah, kenapa? Karena motor ini masanya ataupun marketnya gede banget, dari mulai low, medium, dan high semua ada nih motor. Jadi kalau kalian punya produk yang ingin kalian pasarkan, bisa banget masuk melalui media motor gitu. Dan ini untuk tipikal motor-motor yang untuk branding, kita selalu memberikan bidang-bidang bodi yang lumayan luas supaya si brand ini bisa pasang merek-merek brandnya di motor dan juga di seluruh bodinya lah gitu. Jadi itulah kenapa kita bikin motor-motor dengan bodi yang bidangnya sangat luas gitu. Jadi ini Konale ini adalah salah satu brand alat kopi dari Italia gitu. Makanya kita pasang bendera Italia di sini, dan tidak lupa bendera Indonesia di sampingnya. Jadi ini adalah brand alat kopi yang kalian mungkin bisa temui. Mungkin kalian udah pada tahu lah, ini alat kopinya sangat praktis juga, dan juga ini kalian kalau bikin kopi cukup di rumah aja. Makanya di bodi samping sini kita tulis ngopi di rumah aja gitu. Jadi ini sesuai dengan tagline dari si Konale ini sendiri. Mungkin kita akan lanjut ke bagian belakang ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang nih gitu. Bagian belakang sendiri untuk velgnya kita pakai ring 12 sama kayak yang depan dengan ban ini ukuran 110/90 ring 12. Ini kita pakai punya Corsa Platinum juga sama dengan yang di depan. Kenapa? Karena dia sangat enak kalau dipakai di riding di saat basah maupun saat kering ya di jalanan. Kemudian untuk shock breaker sendiri kita pakai punyanya YSS yang warna chrome gitu. Kemudian knalpotnya ini kita custom RNBW exhaust, kita sesuaikan dengan permintaan dari customer, suaranya pengennya nggak terlalu berisik gitu. Kemudian di belakangnya ini kita pasangan sennya kita bikin sekecil mungkin karena nggak mau merusak estetik dari bodinya itu sendiri. Sennya kita pakai LED yang paling kecil. Kemudian untuk stop lamp belakangnya kita pakai model bulat gitu yang LED juga. Nah, tadi kita udah jelasin semua ya, dari mulai spesifikasi bagian depan, kaki-kaki, kemudian kokpitnya seperti apa, bodinya seperti apa, dan bagian belakang seperti apa. Nah, jadi kalian penasaran ini motor apa? Ini adalah motor Honda Speci Injection ya. Jadi kalau kita biasanya kasih tahu ini basicnya apa di depan, kalian kita kasih tahu di belakang ya. Jadi Honda Speci Injection sama persis seperti motor FDR yang kita bikin. Karena ini motor favorit kita untuk Matic. Karena mesinnya sama kayak Beat ataupun Scoopy, tapi dengan sudah injeksi gitu. Jadi kayaknya nggak afdol kayaknya kalau kita nggak nyobain posisi riding sama suara knalpotnya. Sekarang kita akan coba posisi ridingnya ya. Nah, sekarang kita akan cobain posisi ridingnya ya. Jadi tinggi saya 170 cm. Motor ini kalau kita naikin memang karena konstruksinya agak sedikit lebar, jadi kakinya agak ngangkang sedikit ya. Tapi posisi kaki ke tanah juga enak, nggak terlalu tinggi. Dan juga posisi footstepnya ini paling nyaman, jadi posisi kaki kita nggak terlalu naik ke atas maupun turun ke bawah. Jadi ini posisinya nyaman. Kemudian juga untuk shock depannya ini karena kita pakai original, jadi enak juga. Belakangnya kita pakai punya YSS tuh, jadi empuk. Jadi selalu kita pakai gitu. Sekarang kita mungkin cobain suaranya kira-kira seperti apa ya. Kita coba nyalain. Gimana kira-kira suara si motor Dragon Ball ini ya? Oke, kita cobain. Nah, ini suara motor ketika baru nyalain nih, suaranya kayak gini. Kita coba geber-geber dikit ya.
Jadi gimana suaranya menggelegar banget ya motor ini ya, walaupun ini motornya kecil-kecil tapi ternyata suaranya serem juga nih gitu. Dan juga ini karena motor ini buat branding, jadi sebenarnya motor ini selain buat branding juga, ini bisa buat kalian pakai harian juga gitu. Jadi ini posisinya nyaman juga, enak, buat handlingnya juga nyantai gitu kan. Apalagi cewek-cewek yang mau pakai motor custom kayak bisa juga pilih konsep ini nih gitu. Kayak kita udah semua bahas ya tadi dari mulai posisi riding sampai dengerin suaranya si motor ini nih. Mungkin nanti next kita akan bikin video ridingnya. Jadi kalian ikutin terus video kita udah bahas semuanya nih. Jadi jangan lupa kalian untuk share ke teman-teman kalian yang suka motor custom. Kasih tahu kalau bikin motor aneh-aneh kemana, ke Rainbow Motor Builder. Kayaknya udah cukup sekian. Sampai ketemu lagi. See you Rainbow semua.